Karena begitu kebudayaan dimajukan, banyak hal yang nantinya akan terbuka bahwa sebetulnya feodalisme di dalam istana itu masih berkembang dan itu adalah artefak kita. Bagus nggak? Bagus feodalisme itu dulu. Sekarang nggak bagus. Jadi kita mesti hilangkan kebudayaan feodal itu kan. Bung Rocky, bagaimana pandangannya terkait tadi paparan dari Pak Agung pribadi, Pak Daniel Jacob ya, dan juga kondisi kekinian di Indonesia. Kalau dalam beberapa sekilas dari paparan ya tadi dari para narasumber bahwa negara kita saat ini strategi dan langkah-langkah untuk membangun budaya yang kokoh itu masih belum jelas sehingga berpengaruh pada karakter bangsa kita yang juga tidak sekuat bangsa-bangsa lainnya seperti saat ini yang sedang tumbuh besar Cina gitu ya, Eropa dan lain-lain. Bagaimana Bung Rocky melihat ini? Oke, selamat malam teman-teman. Ya, malam. Ini hal yang kalau dijawab dia jadi melebar kemana-mana tuh. Jadi seolah-olah kita hendak mengandalkan strategi kebudayaan disusun melalui undang-undang, dihitung pelembagaannya, dan pada akhirnya dikalkulasi anggarannya, tuh, termasuk pendidikan. Jadi yang disebut sebagai pembangunan kebudayaan itu cuma fungsi dari APBN. Itu efisiensi yang diinginkan oleh pemerintah. Tuh. Nah sekarang ada problem, kalau APBN dananya hanya sepersekian dari infrastruktur, APBN bidang kebudayaan hanya sepersekian, itu dengan gampang kita bikin ekstrapolasi bahwa kita tidak mungkin membanggakan kebudayaan kita. Kan dengan gampang kita lihat begitu kan, apa yang mau dikonservasi bila dana kebudayaan itu sekedar disempalkan di dalam penganggaran. Kita tahu Departemen Pendidikan, iya, tapi itu dipakai hanya untuk insentif, bukan untuk menghasilkan produk software dari kebudayaan. Yang mendidik guru, sertifikasi, tapi bukan itu yang disebut kebudayaan. Itu adalah bagian teknis dari kebudayaan. Yang jadi persoalan adalah fondasi etis dari kebudayaan. Itu yang enggak. Saya kasih contoh lebih gampang deh. Kita bangga tentang batik itu, promosi kemana-mana. Tapi akhirnya batik dari Aziz Syamsuddin itu ditutupi oleh rompi oranye. Orang pakai batik dengan rompi oranye. Dan nggak ada yang bongkar itu kan. Ngapain semua anggota DPR setiap hari berbatik ria? Tapi pada akhirnya batiknya itu dikungkungi oleh rompi oranye KPK. Tuh. Paradoksnya di situ. Ini hal yang secara hermeneutik mesti kita bongkar. Artinya orang beli batik itu hanya karena harganya mahal. Batik anggota DPR itu saya tahu itu 3-4 juta satu piece. Kecuali batiknya Mardhani Alisera karena dia sederhana tuh. Biaya untuk bikin satu batik aja itu 1,5 juta untuk customnya tuh. Jadi melekat pada anggota DPR itu berbatik artinya mempromosikan kemewahan. Sehingga nggak ada lagi yang hafal apa beda antara batik Tegal dan batik Indramayu misalnya yang cuma bertetangga kira-kira 30 km tuh. Jadi poin saya adalah kalau pemerintah menganggap kita sudah memajukan kebudayaan, buktikan anggaran kebudayaan kita naikkan. Iya, anggarannya naik, anggaran teknisnya naik. Tetapi anggaran moralnya memburuk. Ngapain kita berupaya untuk bikin kemarin Hari Batik Nasional gitu. Tapi sebetulnya yang terjadi adalah pembodohan tentang Hari Batik karena mereka yang ditangkap tangan itu juga lagi pakai batik. Jadi adiluhung dari culture itu
berhenti dan membusuk justru karena ada korupsi. Nah, culture ini yang mestinya satu paket gitu, menyatakan diri sebagai berbudaya tapi masih korupsi itu ngapain gitu. Nah, software ini yang harusnya kita persoalkan. Apalagi kalau kita perluas misalnya, yang disebut kebudayaan Indonesia bukan sekedar apa yang terlihat secara fisik, tapi infrastruktur kebudayaan yang memungkinkan kita bercakap-cakap sebagai sama warga negara. Itu adalah kondisi kebudayaan untuk menopang demokrasi. Habits of the heart datang dari koordinasi antara sistem budaya dan sistem politik. Itu nggak nyambung. Sistem budaya Minang sangat demokratis, tapi sistem budaya Jawa itu sangat otokratis. Nah, kita mau masuk dalam demokrasi, kita mau pilih mana? Mestinya kita ambil sistem budaya Minang gitu. Dalam bagian tertentu sistem budaya Jawa bagus, tapi dalam sistem politik budaya Jawa selalu hidup di dalam yang disebut sebagai statecraft itu, berupaya untuk membuat hierarki. Mampu nggak kita loloskan diri dengan menganggap bahwa iya, tapi sistem budaya kita mampu untuk mengatasi sistem otokrasi itu. Itu artinya walaupun culture kita otoritarian secara kebudayaan, tetapi wilayah modern dari demokrasi kita rawat, yaitu kebebasan berekspresi. Hari ini kita baca hal yang menyenangkan dunia, tapi tidak menyenangkan Indonesia. Karena dua orang jurnalis, satu dari Filipina dan satu dari Rusia, Maria Ressa dan Dimitrov, dapat Nobel perdamaian gitu. Karena berjuang untuk kebebasan pers. Itu kan mestinya membanggakan kita kalau kita juga comply dengan kebebasan pers. Tapi di kita, kultur kebebasan pers itu nggak terjadi. Justru pers sekarang hati-hati buat bikin headline karena diincar oleh buzzer untuk dilaporkan. Jadi bagian ini yang saya anggap semacam penghinaan sebetulnya kalau pemerintah itu kita percaya untuk memajukan kebudayaan. Saya nggak pernah percaya bahwa negara itu atau pemerintah berupaya untuk memajukan kebudayaan. Karena begitu kebudayaan dimajukan, banyak hal yang nantinya akan terbuka bahwa sebetulnya feodalisme di dalam istana itu masih berkembang dan itu adalah artefak kita. Bagus nggak? Bagus feodalisme itu dulu. Sekarang nggak bagus. Jadi kita mesti hilangkan kebudayaan feodal itu kan.